saya sampaikan. Baik, tanpa berpanjang lebar, teman-teman, kita langsung saja ke pertemuan kedua, manusia dan peradaban. Jadi, untuk manusia dan peradaban ini, kita topiknya atau titik pemahamannya ada di apa sih manusia dan bagaimana manusia itu berkembang dari awal penciptaannya hingga sekarang berkembang di masa saat ini yang kalian tahu dengan berbagai macam teknologi dan perkembangannya. Oke, kalau kalian tahu yang namanya teori evolusi dari Charles Darwin ya, dia memberikan gambaran bahwa peradaban itu asalnya dari apa? Dari kera ya, dari spesies yang tidak bisa berdiri sampai berdiri yang disebut dengan Homo sapien saat ini ya, kita manusia itu dicetuskan pertama kali oleh Darwin. Gitu. Dia mempercayai bahwa kita itu mengalami perubahan, kita itu mengalami sebelum ke pengantar ya, kita itu Darwin mempercayai bahwa kita itu mengalami perubahan, kita itu mengalami seleksi alam di mana banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau zaman dulu orang itu kan pada saat eh, di zaman batu ya, Paleolitikum, Neolitikum, kayak gitu-gitu. Mereka hanya ingin atau hanya bisa memenuhi kehidupannya yang paling dasar. Belum ke sosial, belum ke sampai tersier dan lain sebagainya, tidak ya. Mereka hanya ingin satu, bertahan hidup. Itu konsepnya teori evolusi. Bertahan hidup saat ini, Masya Allah, Mbak Rida. Ya, Bu. ya Allah. Oke, itu untuk teori evolusi, ya. Karena Charles Darwin itu tidak mempercayai Tuhan, alias ateis, dia tidak mengenal penciptaan, konsep penciptaan yang kita kenal sebagai makhluk beragama yang mohon izin saya contohkan di agama Islam bahwa penciptaan manusia pertama kali itu kan dari Bapak Adam dan Ibu Hawa ya. Kalian pasti sudah tahu kisah tersebut, 40 hari terpisah ketika dihukum atau diturunkan dari surga ke bumi, lalu bertemu di Jabal Rahmah dan lain sebagainya, itu teman-teman insya Allah sudah pernah dengar kisah-kisah beliau itu. Sebagai khalifah, beliau sebagai, mohon izin, prototipe percontohan manusia pertama gitu ya. Ya, lalu berubah, entah itu dipengaruhi oleh suku, dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh ras, ya. Yang kita tahu ras itu ada berapa sih? Banyak di dunia ini. Ada Caucasoid yang bule itu, terus ada Mediterranean, yang Yunani itu, yang Turki itu Mediterranean. Terus ada Mongolia, termasuk kita ini juga Mongolia. Dan budayanya Melayu tapi ya, gitu. Taras Mongolia, tapi budayanya Melayu. Nah, itu sedikit tentang teori penciptaan manusia. Kalau kita bahas lebih dalam, ya panjang, nanti jadi pelajaran agama nanti. Tapi kita ingin memahami konsep peradaban itu sebenarnya apa sih ya. Kalau kita mau mengkaji peradaban, peradaban itu bukan kata dasar adab, terus dikasih per, ya, enggak. Peradaban sendiri, adab sendiri. Jadi kalau peradaban itu, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia adalah kemajuan. Peradaban itu kemajuan secara kecerdasan, kemajuan secara lahiriah dan batiniah, ya, meliputi kecerdasan, budaya, terus apa ya, karya-karyanya, perkembangannya, teknologi juga, dan dari masa ke masa bisa ditandai. Ya, kalau kita dengar, seringkali kita dengar itu ada revolusi industri, ya. Kalau teman-teman itu pernah ya browsing revolusi industri itu ada berapa? Yang kita tahu ada empat.
Makanya ada 4.0. Nah, sekarang kita mau memasuki society 5.0 gitu. Ya, 1 second sekalian posting TikTok saat ini ya, 1 second bisa jadi another seconds ya, detik-detik berikutnya sudah ada di Amerika. Karena saking viralnya mungkin, karena saking didukung oleh lagu-lagu yang For Your Page gitu ya, FYP itu, pasti akan sudah tertampil di layar orang-orang lain ya yang menikmati sajian FYP yang sama dengan eh, dengan harapan informasi yang disampaikan itu nyampe gitu. Oke, itu contoh perkembangan. Kemarin sempat ada yang tanya, peradaban itu bentuknya apa gitu kan. Bentuk peradaban itu ya smartphone kalian itu peradaban. Peradaban yang modern ya saat ini ya. Dari iPhone 1 sampai 14 ya. Itu juga perubahan, teman-teman. Itu peradaban, kan? Perubahan lahir dan batin dari kecerdasan, psikologis, ya. Semua ada tandanya itu peradaban, gitu. Contoh juga yang paling konkret, peradaban kita, nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita di bangsa Indonesia, mulai dari zaman Majapahit sampai zamannya pemerintahan Bapak Jokowi, itu peradaban. Perubahannya ya, entah awalnya dari Majapahit, terus datanglah Islam dari melalui Aceh ya, terus kerajaan Samudra Pasai dan lain sebagainya. Yang terakhir di Pulau Jawa sendiri kerajaan Blambangan. Tempat saya tinggal itu yang dikuasai atau yang dimasuki oleh Islam, gitu ya. Ada tandanya, ada buktinya ya di kitab, di prasasti ya yang ditulis oleh empu-empu itu banyak. Itu menandakan peradaban, teman-teman. Gitu. Salah satu bukti yang nyata ya Trowulan ya. Trowulan itu pusat peradaban Nusantara Indonesia ya. Jadi eh, Trowulan itu adalah gerbang masuknya Indonesia zaman dulu, Nusantara zaman dulu. Jadi Trowulan itu istilahnya alun-alun ya, alun-alun. Istilahnya dia adalah eh, kantor imigran, kantor imigran, kantor imigrasi gitu ya kalau di bandara gitu. Ya, seperti itu. Jadi pencatatan semua keluar masuknya orang yang masuk ke Nusantara itu melalui Trowulan zaman dulu. Kalau kalau ya teman-teman yang rumahnya Mojokerto pasti paham. Oke, sekarang kita masuk ke manusia dan peradaban. Sejarah peradaban manusia mengalami perjalanan yang sangat panjang dan berliku. Saya sudah sebutkan tadi, mulai dari Nusantara sebelum Bupati Gajah Mada bersumpah, ya. Bupati Gajah Mada tuh mainnya ke Singapura loh guys zaman dulu. Nah, itu contoh peradaban yang sangat unik, yang sangat hebat ya menurut saya gitu. Sampai sekarang ke Singapura hanya hitungan jam, 2 jam aja nyampe pasti, gitu ya. Oke, itu untuk Indonesia. Bagaimana dengan negara-negara luar di Eropa, di Amerika gitu ya? Sebelum Amerika ditemukan oleh siapa? Amerika ditemukan oleh siapa? Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus, Christopher Columbus ya. Jadi the real um, penduduknya Amerika tuh bukan orang Caucasoid sekarang ya, bukan orang kulit hitam sekarang tidak. Jadi Indian itu orang-orang yang mirip-mirip sama kita malahan. Gitu. Itu untuk sejarah. Sejarah manusia juga mulai dicatat ketika manusia sudah mencapai tahap Renaissance atau pencerahan. Dulu itu ada namanya zaman kegelapan, guys. Zaman kalau di Islam namanya jahiliyah ya. Kalau di Eropa namanya dark Age ya.
Lalu datanglah Renaissance, datanglah ilmu pengetahuan, datanglah penemuan-penemuan. Renaissance itu abad ke-17-18. Dark Age berarti sebelumnya. Termasuk penemu parfum pertama kali itu munculnya Renaissance, abad 17-18-an itu sudah mulai. 17-18 berarti kan 1700, 1800. 1900 sudah mulai modern, ya. Sudah mulai ratu dan raja Inggris sudah mulai bertahta dan mempunyai pencapaian pemerintahan yang hebat pada saat itu. Sejarah tidak mencatat peristiwa luar biasa yang menandai peralihan dari satu abad ke abad yang lainnya. Salah ya, istilah ini salah. Kalau kalau bukti yang nyata memang tidak tertera, tapi banyak ilmu pengetahuan yang menandai. Itu yang lebih tepat. Oke. Manusianya sendiri dari manusia primitif ke tradisional, lalu ke masyarakat modern. Ya, manusia primitif yang kita tak bisa tandai yaitu zaman batu, ya, Neolitikum, terus manusia-manusianya yang masih jongkok, terus bungkuk, naik lagi Homo sapiens seperti kita. Selanjutnya ditandai dengan masyarakat tradisional, di mana masyarakat tradisional itu bajunya masih sederhana, ya. Yang perempuan, mohon maaf, mungkin masih kembenan, masih pakai sanggul-sanggul. Yang priayi atau yang sudah yang gelar bangsawan gitu sudah menggunakan baju yang lengkap. Tapi masyarakat apa namanya, masyarakat biasanya yang tidak tidak memiliki kasta ya masih tradisional pakai kemben begitu. Dan masyarakat modern yang kita ini sudah madani. Oke. Oke, sekarang ke pengertian peradaban secara umum ya. Ada banyak istilah yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan. Ada Fairchild, Huntington, Albert Schweitzer, ya, dan masih banyak yang lainnya. Kalau peradaban itu kita sebutnya dalam bahasa Inggris civilization. Tapi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu penandaan perubahan masa di mana ada kemajuan gitu ya. Sama sebenarnya peradaban adalah kebudayaan yang telah maju menurut Kuncara Ningrat. Kuncara Ningrat ini sering banget keluar untuk masalah sosial seperti yang kita bahas ini ya. Teori-teori Kuncara Ningrat ini sering digunakan oleh orang-orang sosial seperti kita untuk mengemukakan perkembangan peradaban. Oke. Sedangkan menurut Kunchara-Ringrat, saya percaya juga bahwa peradaban itu memiliki suatu nilai yang bersifat lebih halus, indah, mengandung nilai kemanusiaan dan moral. Jadi orang yang sudah maju secara peradaban pasti dia berkembang dari segala sisi ya, dari kebudayaan, teknologi, saintek, estetika, dan humanity, nilai kemanusiaan dan moral. Berarti orang-orang yang tidak menghormati nilai kemanusiaan dan amoral adalah orang-orang yang tidak maju secara peradaban. Oke, karakteristik peradaban dari sisi kebudayaan kita punya apa namanya penanda di mana beberapa masyarakat sosial tertentu memiliki penanda dengan budayanya. Kalau Jawa memakai sewek ya, beskap, terus apa namanya ornamen-ornamen yang lain gitu ya banyak. Penandanya juga, mohon maaf, penandanya juga adanya kemajuan dalam hal iptek, ya, organisasi sosialnya maju dan sistem pemerintahannya terdiri dari kelas-kelas sosial tertentu, ya. Oke. Peradaban dan masyarakat madani. Kita ini, kita ya, manusia yang hidup di 2023 ini disebut masyarakat madani, ya. Kenapa disebut masyarakat madani? Kita ini memiliki perkembangan secara pola pikir dan psikologis. Kita punya nilai yang kita junjung, ya. Kita punya asas-asas yang kita tegakkan. Karena kita percaya dengan berpegangan pada asas-asas tersebut, hidup kita sejahtera. Karena siapa yang
menegakkan negara. Negara dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasilanya dipercaya dapat membawa kesejahteraan kepada masyarakatnya. Tanggung jawab gitu ya. Undang-undang juga mengatur salah satunya ya bahwa masyarakat miskin itu dipelihara oleh negara. Ya, itu jaminannya. Salah satu contoh kecil jaminannya. Contohnya aja kita apa namanya izin ya teman-teman yang waktu COVID kemarin pasti beberapa ada yang dapat bantuan sosial. Itu satu bentuk nilai yang dijunjung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya gitu. Tekanan konsep pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat, rakyat, negara ya, itu tertera jelas di asas-asas yang kita anut ya melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oke. Ini menurut Huntington. Diperhatikan ya, Huntington itu menunjuk atau merujuk pada tiga masa. Tiga masa. Masa pertama, milenium pertama di tahun 1000. Milenium kedua 1000 sampai 2000. Milenium ketiga 2000. Ya, kita ini ya. Jadi, Huntington berpendapat bahwa akan adanya gelombang milenium ya, yang saat ini sudah terlihat jelas. Milenium ketiga itu penandanya adalah globalisasi, kebangkitan moral, the clash of civilization, dan gerakan kemanusiaan. Gerakan kemanusiaan yang terlihat jelas ya di masyarakat sekarang itu adanya Cinta Laura yang selalu bersuara tentang em, emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Itu salah satunya gerakan kemanusiaan. Salah satunya ya, banyak lainnya. Ini menurut Huntington. Selanjutnya, menurut Alvin Toffler, The Third Wave di bukunya The Third Wave, evolusi yang terlihat jelas menurut dia adalah 8 Masehi, ya, sampai 1700 itu pertama. Secondary wave, wave itu gelombang maksudnya ya. 1700 sampai 1900, berarti abad ke-17 sampai 19. Oke, teman-teman yang perlu saya tekankan pada perbedaan teoris-teoris ini, Huntington, Toffler, ini lihat apa penandanya, ya. Penandanya apa? Perubahan itu. Yang pertama kesengsaraan manusia, imperialisme itu penjajahan, the third wave ada kerusakan lingkungan. Ini yang negatif. Yang positif Anda bisa yang lihat yang bercetak hitam atau font hitam. Oke. Ya jelas kalau sudah ada energi-energi alternatif pasti ada lingkungan yang jadi korban, ya. Oke, untuk yang tahun-tahun ketiga, wave ketiga. Oke, arah perubahannya teman-teman. Arah perubahannya dari lokal, nasional, modern, global, dan universal. Arahnya lokal itu kaitannya ada di tempat tinggal yang terisolir, tradisional, berubah ke nasional, tingkat nasional, kenegaraan, ideologis nasional, dan lain sebagainya. Sampai ke tingkat yang universal, integrasi antara perbedaan budaya satu umat dan universalisme. Jadi, apa yang digembar-gemborkan oleh Miss Universe, Miss yang lain itu mengangkat isu-isu universal, isu-isu yang sifatnya tidak lagi mengangkat satu negara, tapi inginnya adalah kesetaraan di setiap negara, gitu ya. Arah perubahannya terlihat di sini. Kalau global itu menghargai perbedaan, lunturnya nasionalisme, dianggap sama semuanya, gitu. Tapi kok masih ada perang? Nah, itu pertanyaannya. Oke, problem perbedaan. Ada problem makro sama problem mikro. Oke. Anthony Hiddens tahun 98, The Third Way, The Renewal of Social Democracy, mengungkapkan bahwa ada dua gelombang, ada dua problem peradaban. Satu makro, dua mikro. Ada liberalisme, ada sosialisme. Liberalisme itu menganut asas apa? Nanti di kalau liberalisme itu kebebasan ya. Ya.
Oke. Liberalisme itu kaum-kaum yang mengatasnamakan kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan bersosialisasi, sampai kebebasan sebebas-bebasnya. Itu liberalisme. Sedangkan sosialisme bagian timur ya, itu kebalikannya. Mikro, oke. Kalau di segi problem peradaban yang makro, Indonesia di mana gitu ya? Kalau di zaman Pak Soekarno itu memilih netral alias non-blok ya, tidak di liberalisme, tidak di sosialisme. Meskipun banyak isu-isu yang berkembang mengikuti beliau ya, kita tidak perlu masuk ke ranah sana ya. Kita masuk ke ranah pengamat saja. Oke. Lanjut ke problem mikro. Kalau tadi makro itu apa sih unsurnya? Unsur idealismenya, unsur prinsip hidupnya. Kalau mikro, unsur penciptaannya. Oke. Banyak kalau mikro tuh permasalahannya sampai yang pencurian ayam sampai pencurian uang rakyat yaitu permasalahan peradaban, teman-teman. Ya. Apa yang mendasari permasalahan itu? Ya keegoisan, keegoisan dari masyarakatnya, pingin menguasai, pingin lebih gitu. Kalau senjata kimia, pengennya dia maju secara teknologi dan bisa menguasai negara lain. Ya, kalau korupsi yang mungkin saat ini teman-teman sedang mengamati ya, yang ada di negara kita, gitu ya, fenomena-fenomena yang kurang baik untuk ditonton, tapi juga penting untuk diamati sebenarnya. Eh, apa yang mendasari orang-orang itu menciptakan masalah ya, membuat masalah ya. Satu karena ke keegoisan, inginnya menguasai peradaban lain, ingin menguasai negara lain untuk bisa masuk ke dalam society mereka atau masyarakat mereka. Ya, bisa kita sebut bahasanya sebagai arogansi, gitu ya. Oke, untuk pertemuan malam hari ini, kita kan tadi sudah tahu ya masalah peradaban itu ada makro sama mikro, ya. Kalau makro itu lebih ke prinsip, prinsip hidup, ada apa, ada liberalisme, sosialisme, ya. Itu yang sifatnya makro yang besar. Kalau mikro sifatnya kecil. Dari mulai izin ya, pencurian, mulai dari kekerasan seksual, mulai dari bullying itu sudah menjadi problem peradaban ya, yang mikro gitu. Bukan lagi idealisme, tapi sudah ketindakan, tindakan kecilnya. Contohnya korupsi, kemiskinan yang didasari oleh arogansi eh, pemimpin kita yang ya dia tidak amanah gitu ya. Sedangkan untuk yang perundungan mungkin arogansi ingin menunjukkan kekuasaan di depan teman-temannya dan lain sebagainya ya. Yang kita tahu mungkin di konten-konten atau pemberitaan. Nah, jadi untuk malam hari ini problem peradaban akan menjadi tugas kawan-kawan sekalian. Sebelum kita ke tugas, ada pertanyaan teman-teman. Intinya apa sih masalah peradaban itu? Ya, Mas Ahmad, boleh saya minta pendapatnya? Peradaban itu salah satu wujud dari apa ya, usaha manusia untuk maju. Mm-mm. Oke. Satu satu bentuk gitu kan? Ya, salah satu bentuk wujud usaha manusia untuk maju. Jadi ada tahapan gitu kan peradaban itu dari mulai Oke. dari yang eh, katanya Charles Darwin itu manusia keras hingga akhirnya sekarang jadi yang ini Jam. yang Oke, lanjut. Ada lagi?
Mas Ahmad? Sudah, Bu. Oke. Kalau menurut Saudara Vincentius, apa eh, yang bisa disimpulkan dari penjelasan saya tadi? Vincent? Halo? Lalu Bu, maaf Bu, lagi ini bikinin voice Bu. Tadi saya tinggal handle customer. Oke. Tapi mendengarkan? Iya, ya saya mendengarkan Bu. Ini lagi Iya. bikin voice. Boleh disimpulkan sedikit apa itu peradaban menurut Anda? Peradaban. Apa ya Bu? Saya nggak begitu nyimak Bu. Soalnya tadi apa sedang handle customer. Jadi kurang fokus Bu. Oke. Next week kita offline ya. Makasih. Untuk Terima kasih Bu. ya, Davista Angela, menurut Davista apa peradaban itu? Oke. Dinda, boleh minta pendapatnya? Peradaban itu apa menurut Dinda dari penjelasan saya? Perubahan dari masa ke masa yang lebih baik. Yang lebih baik. Oke, gitu ya. Menurut Mas Ahmad tadi wujud dari perubahan. Oke. Kalau menurut Mbak Nada, Dwika Nada, manusia itu letaknya di mana kalau di peradaban? Kalau letak manusia pada peradaban, kalau menurut dari teori Charles Darwin tadi, manusia letaknya di proses yang paling apa ya, paling akhir yang paling sempurna karena kan sebelumnya kita berasal dari yang eh, apa namanya kera, terus berevolusi berevolusi menjadi manusia yang bisa disimpulkan kalau kita istilahnya yang paling sempurna, bentuk evolusi yang paling sempurna. Oke, oke, terima kasih. Kalau perannya sendiri, peran manusia di mana di peradaban itu? Apakah dia sebagai pelaku? Apakah dia sebagai subjek atau objeknya? Mbak Rida. Ke objeknya, Bu. Karena dari manusia itu tersendiri bisa menimbulkan apa bisa menciptakan sebuah kebudayaan, terus kesenian, terus ilmu pengetahuan juga akhirnya kita Terus bisa diulangi? selesai. Iya, Bu. Kalau diulangi Mbak Rida agak terputus-putus ya. Oh ya. Jadi kalau menurut saya objeknya itu manusia, Bu. Karena dari manusia tersebut sekarang kita bisa merasakan yang namanya kebudayaan, lalu pengetahuan yang ditemukan oleh manusia itu sendiri. Terus dari pengetahuan tersebut kita juga bisa belajar dari organisasi-organisasi yang ada sekarang. Itu, Bu. Oke. Manusia yang dikenai pekerjaan atau yang melakukan pekerjaan Yang dalam melakukan peradaban? yang melakukan pekerjaan dan yang menciptakan pekerjaan. Hmm, oke, baik. Kalau jawabannya Mbak Rida adalah sebagai objek, berarti manusia adalah yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Ya, jadi kalau dalam peradaban, menurut pendapat praktis saya, manusia itu cycle. Dia tidak sebagai satu posisi saja. Dia sebagai subjek dan dia sebagai objek juga. Dia tumbuh bersama-sama dengan sistem, ya, sistem hidup ini. Jadi kalau manusia hidup dalam sebuah sistem, dia kan berputar toh, tidak melulu sebagai objek, dia akan sebagai subjek juga gitu. Manusia butuh lampu, tapi yang menciptakan siapa lampunya? Manusia juga. Iya, itu dia.
Jadi Thomas Alva Edison merasa bahwa hidup ini gelap, guys, ya. Saya butuh penerangan. Jadi kalau nggak saya yang buat, siapa yang buat? That's why kalau kita ditanya dalam hidup ini manusia sebagai apa gitu ya. Ya manusia tumbuh bersama dengan sistem kadang menjadi subjek, kadang menjadi objek. Itu menurut pendapat praktik saya, ya. Antara lain yang mendasari orang itu bisa menjadi subjek dan objek karena mereka butuh untuk melakukan pekerjaan, mereka juga butuh menikmati hasil pekerjaan mereka, ya kan? Gitu. Saya butuh tempat untuk berteduh gitu loh. Apakah selamanya akan tidur tidur di bawah pohon? Tidak, gitu kan. Mereka akan berusaha menciptakan kemajuan dalam berpikir yang secara nyata dapat mereka realisasikan dalam bentuk konstruksi ya. Rumah mulai dari bahannya, mulai dari apa namanya materialnya ya, bahan dan material apanya ya, sama bahan materialnya, berpikir gimana caranya, teknisnya. Manusia berpikir di situ gitu loh. Disangkut pautkan dengan budaya. Oh, kalau Jawa itu harus zaman dulu pelatarannya lebar gitu ya, harus punya balai yang lebar supaya bisa menampung keluarga gitu, bisa menampung pertemuan-pertemuan gitu. Nah, itu yang mendasari orang untuk berkembang menjadi peradaban yang baru gitu. Gitu ya. Kalau peradaban dulu saya mencontohkan Jawa aja yang dekat dengan kita ya. Em, Zaman dulu, rumah-rumah zaman dulu mungkin Pak Sugianto mungkin bisa memberikan gambaran juga. Rumah-rumah zaman dulu, atapnya itu nggak sependek sekarang. Atapnya tuh tinggi-tinggi dan besar-besar. Yang segitiganya tuh loh, gede-gede. Ketika saya tanya, ketika saya tanya ke para sesepuh ya, saya tanya mbah saya, kita tanya Pak D, dan ketika saya di Surabaya juga tanya orang lain lagi yang di sini. Karena di sekitar Jalan Darmo, rumah-rumahnya itu masih atapnya masih tinggi-tinggi ya Pak Sugianto ya. Daerah-daerah apa namanya Jalan Darmo, terus daerah-daerah McD Darmo situ itu kalau saya lihat itu waktu sepedaan pagi, Minggu pagi gitu, atapnya yang segitiganya tinggi-tinggi. Sekarang kok tidak gitu loh. Gitu. Jawabannya adalah ketika saya mendapatkan jawaban, iya Mbak, kalau zaman dulu itu kan nggak ada AC. Jadi atap yang segitiga tinggi itu untuk menampung panas biar nggak masuk ke rumah, alias jadi bahan apa ya pemberhentian suhu dari matahari gitu, nggak masuk ke dalam rumah. Alhasil rumah itu tetap dingin gitu. Kalau tidak salah ya gitu. Begitu. Bagaimana dengan konstruksi zaman-zaman sekarang? Kok tidak ada atap yang tinggi-tinggi begitu gitu, yang standar aja gitu, mungkin berapa meter gitu, nggak tinggi-tinggi sampai 5 meter ke atas gitu, nggak. Ternyata kalau zaman sekarang dinginnya udah nggak pakai angin semilir, pakainya AC. Itu perubahan peradaban, guys. Ya, itu wujudnya. Kalau Mas Ahmad tadi bilang wujud peradaban zaman dulu mungkin terakhir membangun tuh mungkin 90-an ya. 2000-an tidak ada lagi rumah dengan atap tinggi-tinggi dan besar-besar itu. Karena sudah menemukan AC gitu. Ya, itu contoh dari wujud peradaban. Oke. Dengan kemajuan tersebut, ada masalah yang mengikuti gitu loh. Orang sudah tidak lagi repot dengan masalah bertahan hidup, tapi sekarang repotnya apa? Krisis moral karena merasa bahwa oh uang banyak, jadi carpe diem le. Karena udah punya uang banyak, jadi hidupnya semaunya sendiri gitu. Ada contohnya nggak usah kita sebutkan ya, gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah banyaknya eh, permasalahan sosial yang muncul ya. Kita tahu sekarang itu sudah banyak ya kasus-kasus pornografi, porno aksi, kasus pembunuhan, penyiksaan PRT, izin apa TKI kita,
TKW kita disiksa di luar negeri, ya, itu jauh dari rasa kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaannya udah pudar gitu ya, karena merasa bahwa sudah ada kesenjangan dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan pola pikir itu udah ada kesenjangan. Ada yang miskin diinjak-injak, jadi yang kaya udah merasa paling tinggi aja gitu. Itu penyebabnya. Jadi sekarang tuh masalahnya bukan masalah yang seperti dulu, tidak. Ya. Sekarang masalahnya adalah masalah sosial. Kelaparan iya, masalah sosial iya. Gitu. Nah, tugas Anda adalah memilih problem atau masalah peradaban yang tingkat mikro saja, tidak usah tingkat makro ya, tingkat mikro saja. Banyak contohnya di Instagram, di manapun pemberitaan banyak. Nggak usah ngangkat isu politik terlalu berat, ya. Angkat apa isu-isu di sekitar Anda aja, gitu. Yang update saat ini, ya, berikan ulasan atau pendapat Anda tentang sebab permasalahan tersebut terjadi, serta berikan solusinya. Ya. Teman-teman, saya minta untuk mengkaji satu permasalahan peradaban, ya, yang sosial aja, yang dekat dengan kita. Ya. Silakan diulas menggunakan konsep 5W1H. Tahu 5W1H ya? Konsep dasar untuk menggali satu permasalahan itu ada 5W1H. Apa permasalahannya? What? Where? Di mana terjadinya? Why? Kenapa bisa terjadi? When? Kapan terjadinya? Who? Siapa yang bermasalah? Lalu how? Bagaimana permasalahan itu bisa terjadi? Dan berikan solusinya. Jadi ini bukan menjawab apa, bagaimana, bukan ya. Dibuat ulas satu paragraf, dijelaskan. Bukan menjawab apa, bagaimana gitu, enggak. Jadi ulasan kalian wajib mengandung atau berasaskan 5W1H. Jadikan sebuah paragraf minimal 250 kata. Nanti saya buka link pengumpulannya. Seperti biasa di Google Drive. Gitu ya. Ingat, jika muncul pertanyaan, manusia ada di posisi mana di peradaban? Manusia itu bertindak sebagai subjek dan objek, ya, berjalan atau melakukan suatu sistem, ya, sistem kehidupan. Makanya ada peradaban, ada penciptaan baru ya, karena manusia itu merasa butuh untuk menciptakan.